Jadi ini yang udah kita keringkan, yang maggot freshnya nggak kita bawa, nanti takut yang di sini kurang ini kan ya. Jadi sekarang kita sudah membuat pelet sendiri dari maggot ini. Berapa banyak dibuat? Ini peletnya hasilnya. Iya, jadi kita sekarang menjual ayam dan menjual telur, menjual ayam kampung juga, terus hasil dari telur bebeknya seperti itu. Iya. Jual berapa? Telur Paskah ya. Jadi kan ini walaupun ini seladanya kita kan pelihara lele. Jadi lelenya kita kasih maggot 90%. Jadi air dari lele itu kita buat untuk menyiram sayur-sayuran kita. Multifungsi ya. Jadi ini sampah organiknya juga banyak. Bisa Hebat ini bisa begini. Kok bisa ada idenya begini? Kan kita pelihara ayam. Nonton YouTube. Enggak, sebelumnya kita pelihara ayam, tapi enggak sesuai hasil dari telur ayam itu untuk biayanya. Jadi akhirnya apa sih solusinya biar kita pakannya murah tapi hasilnya bisa menguntungkan gitu kan. Jadi kita awalnya belajar dari YouTube kita mau membeli, tapi kita mau beli mahal ternyata. Waktu itu 2 tahun yang lalu. Terakhir kita coba belajar, kita pancing dari alam. Jadi awal mulanya kita dapat satu lalatnya dulu, sesudah satu lalatnya itu kita kembangkan. Jadi kalau orang bertanya, berapalah telur satu lalat itu? Jadi dari 10 lalat yang sudah kita hitung, paling sedikit 600 dan paling banyak 1010. Luar biasa. Maggot. Kayak si itu inget Bu Amanda. Iya, yang juara itu. Yang juara di programnya kita. Itu maggot. Jadi sekarang karena maggot ini, karena lelet BSF ini, banyak hasil yang kita dapat. Kita bisa nanam sayur-sayuran. Untuk selada juga nanti disiram ya, karena dia punya pelet ini kan itu kan kepada pakan. Itu ramah lingkungan ini, Ibu. Ramah lingkungan. Jadi harga dari ini di bawah harga pelet kimia. Iya. Padahal tidak merusak sama sekali. Merusak sama sekali. Jadi dimasukkan ke Danau Toba itu. Ini di mana Bu lokasinya? Lokasinya di Desa Banjarganjang. Kalau aku pesan ayam kampung dari kakak ini sama telur bebek, telur ayam kampung. Oh gitu ya. Oh, punya ini peternakan juga. Iya. Hebat. Jadi hasil dari maggot ini juga komposnya kita sudah tanam bawang dan Ibu Ramida sudah menikmati bawangnya walaupun cuma sedikit. Kan kalau seperti ini karena ini destinasi wisata ya, adanya ini di apa artinya menurut saya Bu, digalakkan dan ditunjukkan bagi para turis. Mereka akan lebih memilih kalau misalnya kalian bikin masakan ayam atau telur lebih mahal dari masakan ayam telur yang lain, orang akan para turis itu akan membeli yang lebih mahal. Iya. Karena itu ramah lingkungan, organik ya. Jadi jangan salah, jangan bikin lebih murah, tapi bikin lebih mahal. Kalau misalnya kalau telur biasa nih, ini di sana dijual sesudah apa? 20.000. Ya, langsung dia jual 25.000. Oke. Tapi kalian harus cantumkan di situ. Kenapa dia 25.000? Karena telur ini adalah hasil dari ramah lingkungan. Dia menggunakan pakan yang ramah lingkungan. Harga makanan ramah lingkungan. Karena itu sekarang dunia maunya lihat seperti itu. Nah, jadi bukannya dikurangi harganya jadi misalnya 17.000 atau 18.000, tidak. Justru harus lebih. Kenapa begitu? Mereka mau membeli lebih mahal karena mereka beranggapan mereka juga memberikan kontribusi untuk pemeliharaan lingkungan. Jadi sekarang begitu. Tapi nanti Ibu apalah kalau sama Ibu Irma sama Ibu Tantri ya. Jadi ini suatu kreatif ini, terobosan ini. Ya. Pak Luhut belum tahu ya? Aku rasa udah tahu Bu, karena kami kemarin ada 1 bulan di Del belajar, tapi belajarnya sih untuk teknologi. Produknya dong. Iya. Mungkin sudah tahu. Karena ini kalau misalnya di kalian jual, tapi harus pasokannya harus kuat ya, harus continue, harus terus. Jangan hari ini bisa besok nggak bisa. Lagi biar kelihatan.
adalah kalau dijual lewat startup Biar kelihatan digital, seperti Tokopedia, seperti Shopee, itu harga itu kalian jadi pengusaha besar. Amin. Jadi jangan mengira sekarang kita kumpul-kumpul ini hanya seperti kalau orang apa bilang ica-ica itu. Enggak, serius. Jadi Dapat semua? ini luar biasa. Jadi bisa kemana-mana, bisa kemari, ya. Dan itu tidak merusak lingkungan. Salah satu yang membuat banyak prihatin orang adalah karena pakan ternak sama pakan untuk ikan itu di Danau Toba itu merusak lingkungan karena banyak faktor kimianya. Kalau ini kan tidak ada. Itu dia. Jadi kira-kira gimana pendapat Ibu di Toba ternyata ada kreativitas seperti ini? saya kira ini Maggot ini suatu terobosan baru ya, yang ramah lingkungan dan memang kita perlukan untuk saat ini. Karena dengan Maggot ini ya kita memelihara lingkungan, tapi pada saat yang sama kita bisa memproduksi banyak hal dari ya apakah ternak, apakah itu ikan, apakah itu dari sayur-sayuran. Saya kira ini harus tetap didukung ya oleh masyarakat, khususnya oleh pemerintah. Dan ini menurut saya bagian dari pemberdayaan perempuan, bahwa perempuan itu ikut di dalam proses-proses produksi, ikut dalam proses-proses ekonomi, ikut dalam proses pelestarian lingkungan itu sendiri. Ya. Artinya ini sangat bermanfaat bagi lingkungan Ibu. Oh, ini luar biasa. Luar biasa. Saya kira nanti makanan-makanan yang dihasilkan ya dihasilkan oleh Maggot melalui Maggot ini itu harus ada nanti ditunjukkan di dalam menu bahwa makanan ikan maupun ayam maupun sayuran ini melalui diproduksi melalui Maggot karena tidak ada unsur kimiawi di dalamnya. Terima kasih ya. Selamat. Luar biasa ini terobosan ini. Coba. Sama gambarannya kalau kita jual satu orang Enak pecahnya. Satu beli. Semua mau kembali kepada Alam. tapi mereka harus pastikan bahwa bahan-bahannya itu tidak ada tercampur jenis salak apa? Jenis salah apa namanya? boleh kakak lihat Salak pondok campur. Iya, satu. Pagi-pagi dong antri kalau di online. Coba sekarang. Mungkin berubah ya kalau Anda 5 kiloan maksudnya. ada terasa seperti cuma mungkin tidak boleh terlalu banyak karena dia nanti berkelahi sama bumbu yang lain. Coba, maksudnya Inang coba. Kalian coba beberapa nanti. Karena kalau nggak itu kayak apa?
tempatnya itu kan ada unsur manisnya. Masuk ke kita ya. Masuk. Dan kalau dia lebih cepat lagi, dia bisa dibikin seperti rujak. Tapi sekarang produksinya kan masih jangan kata luar negeri, di dalam negeri pun masih karena hanya di Toba orang membudidayakan Andalina, belum ada di tempat lain. Pakai ini, tahu kenapa? Batak itu ada kayak orang Belanda, orang Jawa. Terpaksa di videoin Bang biar dikasih kopinya. Iya, betul juga. Kalau yang ini 1 juta, kalau mungkin harganya bagaimana? Kemarin kan ada toke, kita totalnya di situ toke. Bisa nggak tertentu saya kasih segitu gitu. Mereka tentukan jadi kita ambil dari situ gitu. Kalau ibu lihat ini sebentar berapa itu kasih Dari ke tokenya berapa? tapi ngasih benang atau enggak? Cuman kasih uang aja. Benang beli sendiri. Waktu pertama kali dia kasih benang gitu, kita dikasih benang upah aja gitu. Karena memang kalau seperti ini Oke, upahnya berapa? Kalau udah ada bahan, udah ada benang, udah ada ini, ongkos upahnya berapa? 1.800.000 kemarin. Karena waktu ini yang ini kan dia lagi pertama, dia masih baru. Oke. Dia kasih upahnya aja 1.800.000. Oh, 1.800.000 itu upahnya. Upahnya. Jadi ya segitu harganya yang diserahkan kepada yang menyediakan bahannya. Oh, oke, 1,8 itu udah dengan bahannya dari toke. Jadi hanya ongkos kerjanya. Tokenya jualnya berapa biasanya? Nggak nanya. Baiklah. Bisa pegang. Saya bisa pegang bahan. Ya, inilah masuk kedua. Inilah masuk. Kalau 1,8 sih oke. Tokenya jualnya berapa? ketok ya Ya, kan. kalau Bagus. ada biaya. Nanti Ibu ikut pelatihan kan? Iya. Udah berapa lama, Bu? Kalau saya pelatihan kan Bu. Enggak, kalau usaha ini udah berapa lama? Oh oke. Oh, tahun 2000, Yang rambutnya berarti siapa? 12 tahun ya. Kamu. Oh ini rambutnya sintetis apa rambut kita beli? Ada juga namanya kan ada juga rambut yang Ya dari tukang salon ya. Hanya memamerkannya aja, jadi hasil produksi. Oke jadi Ya, oh, ya, jadi salon kali ya. Ibu sekalian kalau yang Google search, kita cari di Google, di mesin Google di HP kita, nama beliau-beliau ini sudah malang melintang di dunia internasional. Jadi untuk kami di TPL merupakan sebuah kehormatan, merupakan sebuah kebanggaan bahwa kami boleh bersahabat, kami boleh berkolaborasi bersama-sama ya, untuk bagaimana TPL ini bisa memberikan kontribusi, Pak Bupati, kontribusi yang nyata, yang real, yang kami ingin agar TPL dan masyarakat bisa tumbuh bersama. Inilah harapan kami, inilah cita-cita kami. Saya sebagai perwakilan dari manajemen sangat terharu ya pada pagi hari ini melihat antusiasme
para perempuan hebat. Dan inilah yang selalu diajarkan dan selalu diingatkan oleh Ibu Kartini, bagaimana kita bersama-sama bisa memberdayakan perempuan, karena perempuan itu pendobrak, perempuan itu agents of change, agen-agen perubahan. Dan itu saya percaya betul, dan